Si makhluk tinggi besar ini ngomong begini, kamu tidak perlu ragu. Barang kecil ini akan menuntun kamu ke tempat di mana kamu bisa mendapatkan banyak uang dan membuatmu menjadi kaya. Oke sobat horor, kembali lagi di Serba Horor. Oke sobat horor, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seseorang yang melakukan perjanjian pesugihan dengan genderuwo. Jadi begini ceritanya sobat horor. Di suatu malam ada seorang pemuda yang melakukan ritual di bawah pohon beringin tua di TPU Desa Rancakalong. Nah, kita sebut saja nama pemuda ini adalah Pak Husni. Jadi di suatu malam, Pak Husni ini sudah duduk di bawah pohon beringin ini udah hampir 4 jam nih sobat horor. Udah hampir 4 jam. Nah, di situ dia ngelakuin apa? Dia bakar kemenyan, bakar dupa, duduk bersila, dia bacain tuh mantra-mantra dari dukun sakti ilmu hitam yang dipercayainya itu. Nah, jadi si dukun sakti ilmu hitam ini udah ngajarin nih ajian-ajian, bacaan-bacaan apa yang harus dibaca oleh si Pak Husni ini. Nah, jadi Pak Husni ini hampir 4 jam ngelakuin ritual, ngebacain ajian, itu belum ada terjadi apa-apa. Asap-asap dupa sama kemenyan yang dia udah bakar itu udah ngebul tuh di satu TPU. Tepat di bawah pohon beringin tua yang dia duduk bersila di situ. Ngebul sama wangi-wangian bakaran dari menyan itu juga udah santer banget di TPU itu. Karena dupa sama kemenyan yang dia bakar itu bener-bener banyak banget. Jadi si Pak Husni ini bener-bener pengen ketemu dengan sosok atau makhluk yang bisa membuat dia jadi kaya. Nah, singkat cerita waktu berlalu, pas tepat pukul jam 1:30 dini hari, tiba-tiba di kepulan asap itu keluar cahaya merah, terang banget. Nah, terang banget, si Pak Husni ini sempet kaget ngeliat sambil dia aji komat kamit baca mantra sama ajian, kaget dia lihat ada sinar merah di cahaya di kepulan asap itu. Kaget, nggak lama seketika muncul sosok ya hitam besar menyeramkan, matanya merah bertaring, itu besar banget sosoknya, muncul di hadapannya si Husni sobat horor. Kagetlah dia, langsung keringet dingin. Ya namanya orang mau melakukan pesugihan, walaupun dia tahu mau ketemu dengan makhluk jin atau apapun itu ya, tapi pasti namanya manusia ada perasaan takut ketemu dengan hal begituan, hal gaib, ketemu dengan jin atau setan. Kaget dilihat sosok itu muncul di depannya dia, deng, seketika kan, langsung si sosok hitam besar ini yang menyeramkan tiba-tiba ngomong begini, siapa kamu? Wah, suaranya kencang banget kan, kenapa kamu mengganggu tidur saya? Wah, si sosok hitam itu langsung ngomong begitu. Si Husni kaget sambil gemeteran, ampun mbah, ampun, saya Husni, saya mau minta tolong sama mbah. Nah, si sosok hitam besar ini bilang begini, kamu mau minta tolong apa? Si Husni bilang gini, ampun mbah, saya mau minta tolong mbah, saya ingin jadi kaya. Kata Ki Ireng, mbah bisa membuat saya dan menolong saya untuk menjadi kaya. Nah, tiba-tiba si makhluk hitam besar ini nggak ngejawab apa-apa, diem, terus tiba-tiba ketawa. Dia ketawa begitu kan, si Husni juga kaget gitu kan, kaget, takut, loh kenapa dia ketawa seperti itu. Terus si makhluk tinggi besar ini dia cuma bilang begini, itu mudah, asal kamu bisa memenuhi semua permintaan saya. Terus jawab lagi nih sama si Husni, apa mbah kalau boleh saya tahu? Si mbah itu cuma bilang, kamu harus bisa menyediakan kemenyan, kembang telon, dan candu buat saya setiap malam Jumat. Nah, setelah si Husni dengar seperti itu, ya menurut dia, wah kalau itu gampang nih, cuman sediain kemenyan, kembang telon, sama candu, bakar dupa, ya kayak sekarang dia ini lakukan lah, mudah gitu kan. Kata si makhluk tinggi besar itu ngomong begini, kalau kamu bisa melakukan semua itu, saya akan memberikan kamu ini. Wah, ditunjukkan ini tuh. Nah, ininya itu apa nih sobat horor? Ininya itu yang ditunjukkan sama si makhluk
tinggi besar seram itu adalah bentuknya seperti kaki, warnanya emas, kecil kayak kaki bayi. Ditunjukin ini. Nah si Husni ini sempat ragu gitu. Ragunya kenapa? Dia bilang, masa iya benda sekecil itu bisa membuat gua kaya gitu kan. Akhirnya si sosok hitam tinggi besar ini mengetahui keraguan di hatinya si Pak Husni. Akhirnya si makhluk tinggi besar ini ngomong begini, kamu tidak perlu ragu. Barang kecil ini akan menuntun kamu ke tempat di mana kamu bisa mendapatkan banyak uang dan membuatmu menjadi kaya. Wah, denger begitu, loh kok dia tahu sih, kata si Husni. Kok dia tahu sih, gue ragu gitu kan. Nah, akhirnya sempet takut, sempet antara yang namanya kita manusia mau melakukan hal seperti itu, ketakutan itu pasti ada sobat horor. Dia antara mau maju atau enggak. Perjanjian itu, dia kalau melakukan perjanjian kan dia harus tepati. Karena kata si lanjut lagi dari kata si makhluk tinggi besar hitam ini, kalau kamu tidak sanggup melakukan semua itu, maka nyawamu lah yang akan aku ambil. Takut dia. Tapi di balik itu si Husni diam sejenak gitu sambil berpikir dalam hati. Dia berpikir begini, dia ngebayangin dia udah bosan dengan hidup miskin sobat horor. Selalu dihina orang. Anak istrinya yang juga ibaratnya ya udah gak sanggup lah menjalani hidup miskin banget, dihina orang, dipandang rendah orang. Sehingga Pak Husni memutuskan untuk melakukan ya cara singkat untuk menjadi kaya. Awalnya ragu, tapi setelah dia kepikiran dia sering dihina orang karena miskin, keluarganya hidup miskin, dia mikirin muka anak bininya yang selalu hidup susah. Akhirnya tiba-tiba yang tadinya dia ragu, tiba-tiba mukanya cerah terang, kayak yakin gitu, ingin ya udah deh, gue ngelakuin deh, mau bodo amat lah, yang penting gue bisa kaya gitu. Nah akhirnya dia menyetujui, singkat cerita dia menyetujui lah syarat-syarat yang diminta oleh si Mbah atau makhluk tinggi besar yang berwarna hitam itu. Oke Mbah, saya akan memenuhi semua permintaan Mbah. Nah habis itu si makhluk tinggi besar itu, baik, ini aku berikan kaki emas ini. Kamu harus merawatnya. Kamu harus membungkusnya dengan kain putih. Dan kamu harus memberikan dia kemenyan. Jaga dan rawat dia. Singkat cerita dikasihlah kaki kayak bayi itu warna emas. Dikasih ke si Pak Husni. Pak Husni juga nerima langsung. Ketika nerima kaki emas itu yang kecil itu ya, langsung dicium-cium sama Pak Husni. Dia pikir udah selesai kan. Nah udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Pak Husni juga udah mau pergi. Tiba-tiba si makhluk tinggi besar warna hitam ini keluar lagi. Ada satu syarat lagi yang dikeluarin dari mulutnya si makhluk ini. Untuk memenuhi semua syarat-syarat yang diberikan, ada satu lagi. Nah kata si makhluk tinggi besar lagi, ada satu lagi yang harus kamu penuhi. Setiap 3 kali bulan purnama, kamu harus membawakan saya sebuah kaki manusia. Terserah kamu mau dapetinnya dari mana. Kamu mau dapetin dari kuburan yang orang baru meninggal kakinya diambil, atau kamu mau membunuh orang, terserah. Yang penting setiap 3 kali bulan purnama kamu harus membawakan saya kaki manusia. Waduh bingung kan si Husni. Aduh gimana ini gitu kan. Malah udah dikasih lagi gitu kan, ibaratnya kakinya itu udah terlanjur diterima. Akhirnya ngebayangin lagi istrinya hidup susah, dianya hidup susah. Ya udahlah mau nggak mau ya baik Mbah gitu. Terus akhirnya udah terjadi perjanjian itu, si makhluk gaib ini langsung bilang, kalau kamu mengingkari semua perjanjian ini, kamu tidak sanggup memberikan tumbal yang saya minta, maka kakimu lah yang akan saya ambil dan nyawamu akan menjadi taruhannya. Nah, singkat cerita menghilang lah. Setelah ngomong begitu, si makhluk tinggi besar ini menghilang. Tinggal si Husni udah dapat kaki, akhirnya udah dia pulang juga. Selesai malam itu, ritual selesai, pulang. Nah keesokan harinya nih sobat horor, keesokan harinya dia lagi bantuin Pak Kades menyangkul sawah. Lagi kerja nih di sawah nih, lagi dia menyangkul sama temen-temennya, posisi terang. Ada sesosok laki-laki yang manggil dia, Husni, Husni, ikut saya gitu. Nah tapi yang bisa ngeliat tuh cuman Pak Husni doang.
Yang lain yang lagi bekerja di sawah itu nggak ada yang lihat dan nggak ada yang dengar. Bahkan sepertinya mereka nggak seperti kayak langsung nggak ngeliat Pak Husni. Kaget kan si Pak Husni denger diajak pergi gitu, ya karena dia udah tahu kali ya hasil dari ritual dan perjanjian tadi malam dengan si mbah yang sosoknya tinggi besar itu. Akhirnya dia ikut tuh pergi sama pemuda itu. Temen-temennya nggak ada yang ngeliat sobat horor. Dia pergi dibawa ke hutan, ya kan, satu hutan. Ketika dia berdiri di hutan itu, si pria itu cuma bilang, gali aja Pak Husni, itu tepat di bawah kaki bapak berdiri, bapak gali aja. Akhirnya dia gali tuh, dia gali, akhirnya dia nemuin satu kotak tua. Isinya apa? Pas dia buka, isinya perhiasan emas semua ada di dalam. Teriaklah si Pak Husni ini, aku jadi kaya gitu kan. Seneng lah dia lah, intinya jadi kaya lah. Nah, singkat cerita, berlalu 7 bulan kemudian. Nah, 7 bulan kemudian hidup Pak Husni ini benar-benar jadi orang kaya. Dia hidup kaya, tapi justru pada saat 7 bulan itu dia menjadi kaya, disitulah ada masalah. Ketika sudah waktunya, itu udah 7 bulan kan, berarti dia 3 bulan yang pertama dia udah kasih tumbalnya. Nah, ini 3 bulan purnama yang kedua nih, waktunya dia harus cari kaki manusia untuk melengkapi tumbalnya sama si mbah yang sosoknya tinggi besar ini. Nah, cuman celakanya nih sobat horor, Pak Husni ini sedang sakit parah. Sakitnya asma, susah napas, dia nggak boleh jalan, nggak boleh bergerak. Dia bisa putus napas, malah bisa meninggal gitu kan. Dia jadi bingung nih, mukanya itu ketakutan gitu kan, karena udah waktunya untuk dia ngasih tumbal, tapi dia bangun aja nggak bisa gitu. Padahal dia udah berencana untuk ngambil kaki di kuburan Pak Sunardi yang baru dikubur 3 hari yang lalu. Seperti yang dia lakukan 3 bulan yang lalu sama kuburannya Mbah Tinem. Nah, 3 bulan yang lalu dia udah kasih juga tumbal. Dia gali kuburan yang baru 3 hari, ya baru di warga sekitar lah. Namanya Mbah Tinem. Baru dikubur 3 hari kemudian digali, kakinya diambil, dikasihlah sama jin itu. Nah, dikasih sama jin itu. Nah, ini 3 bulan purnama berikutnya udah waktunya dia sakit, dia nggak bisa cari kaki. Padahal dia sudah berencana untuk menggali kubur Pak Sunardi yang baru meninggal 3 hari yang lalu. Masalah terjadi, dia panik, raut mukanya pokoknya nggak enak deh dilihat deh. Nah, sampai sudah waktunya jam 12 malam dia masih belum bisa bangun. Karena kalau dia bangun, dia paksain pergi ke kuburan untuk ngegali kubur. Jangankan buat ngegali kubur, dia untuk jalan ke kuburan aja cuacanya dingin. Dia bisa sesak napas, bisa mati. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia pasrah, dia duduk. Tepat udah waktu ngasih tumbal, dia belum ngasih juga tumbal sama si makhluk hitam tinggi besar ini. Makhluk hitam tinggi besar ini itu adalah genderuwo sobat horor. Jadi pas jam 12 genderuwo ini datang menghampiri si Pak Husni. Sudah waktunya tapi kamu belum menepati janjimu. Kamu belum memberikan saya tumbal kaki seorang manusia. Oleh sebab itu, sesuai dengan perjanjian kita, kaki mula yang akan saya ambil, kata si genderuwo itu. Akhirnya singkat cerita, pasrah si Pak Husni, kakinya si Pak Husni juga ditarik dengan kencang sampai putus, diambillah kakinya si Pak Husni ini. Ini benar-benar kisah nyata yang diceritakan oleh temennya Pak Husni 3 hari sebelum dia meninggal, atau kakinya diambil sama genderuwo. Jadi sebelum kejadian ini dia cerita sama temennya bahwa dia menyesal melakukan ritual itu. Dia udah hilaf karena udah gak tahan hidup susah, tapi dia menyesal. Tapi ya syukur juga ya, sebelum dia meninggal dia udah mengungkap cerita bahwa dia melakukan pesugihan dengan perjanjian dengan si genderuwo ini. Kalau nggak, kita nggak ada yang tahu tentang cerita ini sobat horor. Nah, singkat cerita kakinya diambil, darah di mana-mana lah, putus lah. Istrinya juga datang ngelihat, hanya bisa nangis. Ya karena kehabisan darah, akhirnya Pak Husnia itu juga meninggal saat itu juga. Oke sobat horor, dari cerita kisah nyata tentang perjanjian pesugihan dengan genderuwo ini, kita bisa ambil satu kesimpulannya. Nggak ada yang gratis sobat horor. Sudahlah, apapun yang kita hadapi sekarang, kita syukurin aja. Ya mau hidup susah, mau apa, itu cobaan. Dan percaya badai pasti berlalu.
Minta kepada Yang Maha Kuasa, minta kepada Allah, jangan mencari jalan singkat. Karena kalau kita mencari jalan singkat, itu hanya sesaat sobat horor. Percaya deh, nggak ada yang cuma-cuma dikasih buat kita. Pasti ada yang diminta. Ketika jerat itu sudah ada di kita, jadi kalau makhluk jin, setan, genderuwo itu ketika kita membuat perjanjian mereka hanya tertawa dalam hati. Si kaum Adam ini udah bisa saya bodohi, udah bisa saya tipu. Karena kenapa? Nanti suatu saat kita akan nggak bisa ngasih perjanjian yang udah kita buat dengan mereka. Apalagi berhubungan dengan ibaratnya ada yang minta darah bayi, ada yang minta kepala bayi, ada yang minta kaki. Itu kan bicara kita harus bunuh orang atau kita harus ngambil kubur. Emang selalu kita gampang untuk menemukan hal-hal seperti itu. Kan nggak gampang. Apalagi yang namanya kubur itu kan ada penjaganya. Nggak semudah itu sobat horor. Nah, singkat cerita, ya pesan dari kisah nyata ini adalah janganlah sobat horor. Jangan melakukan perjanjian dengan hal-hal gaib atau makhluk gaib. Bukan hanya saja ketika kita nggak bisa ngasih perjanjian atau tumbal yang sudah kita janjikan. Kalau nggak bisa, bukan hanya semua yang udah diberikan akan diambil. Nyawa kita pun akan diambil sobat horor. Oke sobat horor, semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menginspirasi sobat horor untuk kita kembali dan menjalankan hidup sesuai jalan yang benar aja. Berharap kepada Allah. Jangan kita melakukan pesugihan atau perjanjian dengan iblis, jin, atau sejenisnya. Oke sobat horor, sekali lagi terima kasih buat sobat horor yang sudah subscribe, ya sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan dukung terus channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalau kita update video baru, sobat-sobat horor tidak akan ketinggalan untuk video-video berikutnya. Dan satu lagi sobat horor, kita juga punya channel kartun horor ya, namanya Nathan De Lauren. Nanti linknya akan saya sertakan di video ini ya, atau di deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang juga suka tentang cerita kartun horor, silakan berkunjung ke channel kita Nathan De Lauren ya. Oke sobat horor, cukup sampai di sini. Nantikan cerita kisah nyata atau cerita misteri lainnya hanya di Serba Horor.